Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Gamal. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat ya Pak ya. Semangat pasti. Oke, baik Pak. Kan sebelum Bapak kita melakukan supervisi gitu ya, alangkah baiknya saya berbincang dulu sama Bapak untuk pemenuhan praobservasinya gitu. Nah, di supervisi kali ini, bolehkah saya tahu tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak laksanakan? Ya baik, terima kasih Bu Iva. Untuk tujuan dari proses pembelajaran itu yaitu peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi teks anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna yang tersirat. Kemudian peserta didik mampu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Itu tujuan pembelajarannya. Iya. Baik Bapak, dari pembelajaran kali ini bolehkah saya tahu gitu area apa mungkin yang dapat Bapak ingin capai gitu di pembelajaran kali ini? Dari segi sikap dan pengetahuan memang sangat kompleks ya, berbeda-beda, terlihat berdiferensiasinya siswa-siswi kita itu yang khususnya di kelas 10 AKL 1 ya Bu ya. Kemudian penilaiannya pun memang berbeda-beda antara kelompok A, kelompok B, dan sampai kelompok F ya, kita bagi 6 kelompok kemarin gitu. Nah, di pembelajaran kali ini ya Bapak ya, Ya. saya pengen tahu gitu, strategi apa yang Bapak gunakan untuk pembelajaran supervisi kali ini? Ya, baik, saya menggunakan media pembelajaran dengan Canva, kemudian metode pembelajarannya menggunakan Discover Learning ya, karena saya menyampaikan materi, kemudian setelah menyampaikan materi ada games, ada latihan, ada mengerjakan LKPD juga tentunya gitu. Itu sih Bu. Oke, baiklah. Mungkin ya Pak ya, boleh saya tahu tidak dari supervisi kali ini kegiatan pembelajaran Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu gitu, atau mungkin Bapak membutuhkan bantuan saya gitu mungkin? Mohon maaf pastinya Bu ya, mohon maaf saya kepada Ibu ya observer gitu, memang membantu untuk setidaknya mensut gitu ya kegiatan, kemudian meminta masukan sarannya gitu. Kemudian ada siswa juga yang sedikit membantu begitu ya, agar proses pembelajaran kemarin itu bisa terlaksana dengan lancar ya dan baik begitu. Oke, begitu ya Pak ya. Mungkin bagaimana cara Bapak gitu ya untuk melakukan supervisi akademik ini sehingga gitu ya bisa memberikan rujukan atau referensi untuk teman-teman kita yang lain. Gimana Bu, bisa diulang lagi? Bagaimana pada saat melakukan supervisi kali ini agar dapat gitu Bapak memberikan rujukan atau referensi ke teman-teman guru yang lain. Iya, gitu. Ya tentunya saya memberikan motivasi ya pada diri saya sendiri khususnya, kemudian pada rekan-rekan sejawat di di sekolah kita ya, agar mereka juga memang ketika siapapun yang disupervisi begitu sudah persiapannya sudah matang begitu ya, dari RPP-nya, kemudian dari media yang digunakannya, kemudian sarana prasarana juga mendukung dan lain sebagainya. Itu Bu. Oh gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, praobservasi kita selesai, kita cukupkan. Semoga pada saat pembelajarannya Bapak lancar, tidak ada kendala hal apapun dan dapat paling saya ada yang ingin saya refleksikan ya sebagai bentuk kesimpulan ya Bu ya, bahwa dari kegiatan pembelajaran kali ini ya Bu ya, tentunya kita memang harus menguasai IT ya Bu ya, kemudian media pembelajaran juga harus menarik agar siswa memang tidak bosen gitu ya Bu. Kemudian dari kegiatan supervisi ini menjadikan saya lebih tahu kekurangan dan kelebihan yang saya punya ya Bu ya tentunya. Itu saja Bu barangkali sebagai kesimpulan atau refleksi dari kegiatan supervisi akademik ini. Nah, semoga di supervisi akademik ini Bapak dapat jadi rujukan atau referensi teman-teman yang lain sehingga tidak merasa takut ketika mau di supervisi akademik ya Pak ya. Betul, nah, memang harus dinamis ya, tidak boleh statis gitu. ya. Khawatir ya teman-teman kan di dalam pemikirannya, aduh mau di supervisi akademik, Takut ya. Sebenarnya ini adalah peningkatan buat kita ya Pak ya. Iya, gitu. benar.
nanti kita ketemu di pembelajaran punten ya Pak, saya ikut di dalam pembelajaran Bapak kali ini. Iya, gitu siap, ya. siap, siap dulu. Oke, untuk kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya biar berkah dan lancar. Marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bapak juga sehat. Tentunya hari ini kalau sehat keadaan kita, pastinya kita akan lebih mudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Betul? Betul. Baik, Bapak absen dulu ya. Hari ini yang masuk siapa aja, kita masuk siapa aja. Andini ada? Oh ada ya, Andini itu ya. Kemudian Dery ada? Ada. Oh ada, iya. Alhamdulillah, cek paginya ada semua. Alhamdulillah, coba tengok kanan kirinya. Alhamdulillah ada semuanya ya. Ya. Alhamdulillah, pastinya memang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ya, baik. Kita berdiri dulu ya, semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Sudah? Bapak kasih contoh dulu ya. Tepuk toge. Bapak ulang ya. Kalau ada sebelum Bapak, nanti kalian dihukum. Jadi Bapak dulu baru kalian, paham? Tepuk toge. Nggak boleh cuma dihukum. Ulang ya. Kata Bapak tepuk toge berarti Bapak dulu baru kalian. Tepuk toge. Gitu ya. Paham? Oke, kita coba. Tepuk toge. Sekali lagi biar semangat. Tepuk toge. Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah segar ya kalian ya. Luar biasa. Ya apa pembelajaran Bapak kali ini tentang masalah anekdot ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi teks, anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Kemudian peserta didik mampu mengonstruksikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Sebelum ke materi berikutnya atau sebelum ke lembar berikutnya, ada yang tahu apa itu anekdot? Acu, silakan. Malah anekdot itu apa sih? Apa? Silakan ya. Nek, anekdot adalah Teks yang berisi humor. betul sekali 100 ya. Nanti Bapak kasih catat habis dari sini ya. Oke, berikutnya next. Ya, anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Ya, cerita lucu seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, dan cerita lucu tersebut dapat berupa cerita fiktif. Fiktif itu tidak nyata ya, ataupun nyata, dan salah satu cerita lucu tersebut yaitu anekdot ya. Kalau kalian lihat stand up comedy di TV itu juga salah satu dari anekdot ya, yang mengandung lucu tapi ada kritikannya. Anekdot sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya stand up comedy dan dalam acara TV Lapor Pak ya. Banyak sih acara-acara TV yang mengandung makna anekdot. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada, lanjut ya. Oke. Berikutnya, karakteristik dari teks anekdot, cerita lucu dan menarik. Teks anekdot mengandung kisah humor atau kelucuan, ya. Bersifat menyindir ataupun mengkritik, di mana tujuan penyusunannya itu melucu, menyindir atau mengkritik seseorang dengan cara halus, ya. Kemudian bersifat mengesankan. Teks anekdot mengandung sesuatu yang mengkritik atau mengesankan sehingga menghibur pembaca atau pendengarnya, ya. Menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Tokoh yang diceritakan biasanya tokoh terkenal yang ada di masyarakat, ya, mengenai peristiwa dan kejadian tokoh tersebut. Mengandung pesan moral, ini yang paling penting ya. Dimanapun celotehannya gimana, jangan lihat orang bagaimana dia amburadul atau sorry brengsek, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang positif gitu ya, kita ambil hikmahnya, bener nggak?
Jangan lihat orangnya, tapi lihat pesan yang disampaikannya. Dan itu ada salah satu dari pesan moral. Ya. Jangan kau lihat seseorangnya, tapi lihat isi yang dibicarakannya, gitu ya. Teks anak itu tidak hanya mengandung hiburan, tetapi juga pesan moral kepada pembaca atau pendengar melalui kisah yang diceritakan. Oke, kamu sampai sini? Pasti 10 aktor yang satu kan luar biasa ya. Salah satu nilai terbaik juga di rata-rata rapot ya, rata-rata UTS kemarin ya, bener kan? Luar biasa memang 10 aktor yang satu. Kasih lagi tepuk tangan. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan siapa sih mas sebelum Bapak lanjutkan? Gak ada, pintar-pintar ya. Tentu teks anekdot ya, ada orientasi, ada komunikasi, dan ada evaluasi. Orientasi itu maksudnya bagian ini berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian, pengenalan tokoh dan latar dalam cerita. Komunikasinya bagian ini berisi kemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah atau klimaks. Pada bagian ini terdapat sesuatu yang mengesankan atau menggelitik ya. Itu bagian dari komunikasi. Kemudian akhir yang C-nya evaluasi. Bagian evaluasi merupakan bagian akhir cerita atau disebut juga koda. Ya, ada di sini namanya koda atau kodam atau kodok. Pak ada Kadir ya. Kamu Kadir namanya. Baik, kita lanjut yang berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak. Oke, paham sampai sini? Ya, ini contoh kasus nanti kalian kasih masukan ya. Makna intrinsik atau makna dari dalam cerita ini apa sih? Ya, kita bersama-sama saksikan ini lucu banget si gendut ini ya. Nah, si gendut berjalan, dua orang sambil nari-nari kayak padaman ya. Nah, si gendut makanya melotot ya. Kemudian saksikan ini lucu banget si gendut ini ya. Nah, si gendut berjalan, dua orang sambil nari-nari kayak padaman ya. Nah, si gendut makanya melotot ya. Kemudian dia saling apa namanya ya, saling menjatuhkan sepertinya ya. Nah, apa lu, nggak kenapa-napa gue ya. Diam, aku mau bobok. Awas aku mau pergi ya. Tolong kasih jalan. Aduh, ada anak kecil nih ganggu saya ya. Hai, kamu pergi sana, pergi. Akan kubuang kau jauh-jauh ya. Rasakan kau ya. Kau berpaparasan kok. Ya. Kamu gak mau lukis dari sini, aku mau jalan. Tolong pergi. Aku mau jalan ini. Kamu mengganggu saja. Aku tendang kamu ya. Aku masih kuat ya. Awas kamu, aku mau pergi. Jangan halangi jalan aku. Aku dua-duanya bisa dia jatuh. Aku yang digigit kali ini ya, kata si kucing kan. Rasakan lo, aku selamat, kamu yang jatuh. Si kucing yang bahagia ya melihat penderitaan yang jatuh ya. Halo bro, kita selamatkan di sini. Yang lain temennya dua orang itu jatuh ke jurang tadi ya. Karena mereka nggak cerdas. Aku cerdas, punya gigi yang tajam sehingga tadinya aku gigit terus jatuh jembatannya, akhirnya yang dua orang si gendut itu jatuh. Ya kita happy ya. Oke. Baik, dari kisah ini ada yang mau ada yang ingin disampaikan, kisah inspirasi atau nilai intrinsik dari cerita ini. Satu orang Nurmala, silakan. Saya Pak. Oh iya, lupa bapaknya Nurmala ada di situ ya. Tadi ngacu nggak kelihatan teman-teman ada di sana. Silakan Nurmala, apa nilai intrinsik yang Dari cerita tersebut kita bisa
mencontohkan bahwa sesama manusia itu jangan egois ya. Jadi saling mengalah, jangan yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Jadi harus bersepreferensi. Satu frekuensi. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Udah. Luar biasa sih tepuk. Poinnya apa? Nggak boleh egois. Harus ada yang mengalah salah satu. Kalau ada yang mengalah, tadi si gendut dua gendut itu kan dia ngasih jalan aja, udah dia jalan sendiri, dia jalan sendiri ya. Sini masih ada yang egois? Kayaknya nggak ada sebelum. Ada Pak, teman saya. Oh, ada ya, masih ada yang egois ya. Hari gini masih egois. Baik, ada lagi teman-teman yang mau berkomentar tentang nilai intrinsik dari cerita ini? Tidak ada, udah diwakilin sama Malaya sepertinya ya. Oke, begitu selanjutnya sorry. Tapi ini materinya udah selesai ya. Ini ke awal. Baik, NKPD waktu Bapak tadi masuk kan udah dikasih ya sebelumnya KKN-nya untuk dibagikan. Sudah ada 6 kelompok berarti 6 NKPD. Apa itu singkatan NKPD? Lembar kerja peserta didik. Gitu. Jadi kalian lembar kerja di situ ditulis ada tugas-tugas atau soal-soal itu dikasih. Namanya disebut LKPD. Ya. Kemudian di LKPD itu apa tadi sebelum 15 menit sebelum masuk kalian sudah ini ya sudah mengerjakan. Nah berikutnya kalian udah dapat ini kan udah dibagikan ini tadi sama KM-nya ya. Bapak minta ke KM untuk dibagikan ini jadi bapak nggak mau pusing sebelum masuk kalian udah dapat ini kan. Oke udah dapat semuanya coba diangkat. Diangkat semuanya warna-warni ya ada ada warna hijau, ada warna pastel, ada warna pink dan lain sebagainya warna-warni. Oke ya diisi soalnya ya dari LKPD yang bapak berikan tolong diisi cerita itu ada unsur humornya atau tidak ya. Oke bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi di skenot yang bapak bagikan ya. Nanti kalau sudah ditambah ke kelompok ya. Oke ya bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD soalnya sudah ada di LKPD ya. Ya. Potong dulu. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai sepertinya bapak cek satu-satu. Kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD berupa di skenot yang tadi warna-warni. Saatnya sekarang untuk menempelkan skenotnya yang di depan yang bapak udah siapkan dan ya. Silakan sok ditempelkan. Hati-hati ada kabel. Ya baik, alhamdulillah pekerjaan kalian dari LKPD sudah selesai ya, luar biasa. Ini kelompok 1, kelompok 2. Yang bapak cek dulu ya hasilnya ya. Mungkin sebelum bapak akhiri pembelajaran ini, bapak ingin kalian ada satu perwakilan dari kelompok yang ini untuk maju ke depan. So bapak tidak menunjuk kalian aja yang berinisiatif sendiri untuk mempresentasikan. Kelompok aja Pak. Ya, satu kelompok saja. Sok, enggak perwakilan saja ya. Ya, oke ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 kasih tepuk tangan ya. Silakan kelompok 5 untuk maju ya. Disebutkan nama anggotanya. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kalian ya, betul ini teksnya sudah ada masa yang dibahasnya. Unsur humornya juga seorang pejabat sekaligus dosen yang takut kehilangan jabatannya. Ya, kritikannya ini juga ada konfliknya. Bukan itu sebabnya karena dia pejabatnya begitu. Jadi, nah ini masukan buat kita kalau kita dikritik ya, apalagi kritik membangun itu perbaikan buat diri kita tentunya ya, agar kita lebih baik lah. Ya baik, terima kasih buat kelompok 5 ya. Tidak terasa waktunya sudah selesai ya pembelajaran dari Bapak. Nanti ada jam lagi kalian di hari Selasa ya tanggal 5
Desember ketemu lagi sama Bapak ya dengan materi-materi yang baru dan greget tentunya ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, karena ini jam terakhir kan, waktunya kita pulang. Silahkan KM-nya, KM-nya malah ya, malah dipindah sama, silahkan malah. Duduk siap. Siap. Siapkan pulang, marilah kita baca hamdalah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Sampaikan salam Bapak buat orang tua kalian ya. Oke, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Oke, sehat ya Bapak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, dari proses tadi Bapak supervisi di kelas ya, supervisi akademik, saya melihat pembelajaran Bapak, kegiatannya. Jadi sebelum kita melakukan pasca observasi, saya melihat tadi di pembelajaran Bapak menggunakan kalau tidak salah 3 diferensiasi ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan tidak itu? Ya, 3 diferensiasi itu, yang pertama diferensiasi konten ya, kemudian kita memberikan materi kan, kemudian diferensiasi prosesnya, ketika proses pembelajaran mereka dibagi kelompok begitu ya, ya sesuai dengan kemampuan tentunya A B C D E F-nya, karena tiap kita itu unik ya, tiap siswa itu unik, dari situ diferensiasinya udah kelihatan. Dan produk Bu, ada hasil, misalnya hasil karyanya di-upload ke TikTok ataupun ke YouTube. Nah, jadi produk mereka udah kelihatan hasil karyanya begitu. Oh gitu ya Pak ya. Baik, kalau boleh saya tahu apa yang menjadi kelebihan Bapak sehingga pembelajaran ini bisa siswa itu lebih antusias gitu ikut pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Tentunya memang kita harus menguasai IT ya, sesuai didiklah anakmu sesuai dengan kodrat zamannya ya, karena memang IT itu menjadi sesuatu yang memang kebutuhan ya gitu. Sehingga dari penggunaan IT, pemanfaatan IT, saya menggunakan Canva, kemudian ada games, ada ice breaking, jadi mereka tambah antusias dan motivasi mereka gitu ya dalam dirinya menjadi lebih baik tentunya Bu ya ketika mengikuti pembelajaran saya gitu. Bagaimana dengan diferensiasi proses yang menggunakan kinestetik ya Pak ya, atau siswa yang membutuhkan itu bisa di cover semua tidak Pak dari semua kebutuhan siswa itu? Bisa Bu ya, kan mereka bergabung dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok F begitu ya. Kemudian udah digabung seperti itu, ya setidaknya nyaman ya, kesannya memang udah satu frekuensi gitu kan antara teman satu dengan teman yang lainnya begitu. Itu Bu. Boleh saya tahu tidak Pak ya, kira-kira di pembelajaran tadi apakah ada kendala gitu? Ada kendala di sinyal ya, jaringan internetnya yang kita memang labil Bu gitu, karena memang belum ada jaringan internet fiber optik yang masuk ke depan sekolah kita gitu. Selama ini kita masih semacam menembak melalui pemancar radio yang ada begitu. Kadang sinyalnya labil, apalagi kalau hujan suka hilang, itu saja sih Bu. Ditambah kuota juga ya, mereka memang kadang-kadang membutuhkan kuota untuk pembelajaran yang memanfaatkan IT gitu. Kira-kira ya Pak, dari kendala yang Bapak ceritakan tadi, tindak lanjut Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Kayaknya perlu rapat dengan manajemen sekolah begitu ya tentang jaringan internet kita gitu. Kemudian kita melobi ke pihak-pihak stakeholder, kayak misalnya kita sebut misalkan perusahaan jaringan internet itu ya gitu, agar segera masuklah fiber optik ke sekolah kita, sehingga pemanfaatan IT itu benar-benar terasa manfaatnya secara maksimal ya Bu. Itu sih kendalanya di sedikit jaringan internet lah gitu. Berarti boleh saya simpulkan ya Pak ya, dari pembelajaran Bapak tadi dengan menggunakan IT itu kan anak-anak bisa termotivasi dengan baik. Artinya Bapak juga harus menguasai berbagai IT ya Pak ya gitu ya. Betul. Untuk mendapatkan siswa yang ikut serta di dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke, yang terakhir ya Pak ya.
masukannya mungkin boleh untuk saya dan teman-teman yang lain, bagaimana ya apa yang harusnya kita lakukan untuk pemenuhan pembelajaran sehingga siswa itu selalu antusias di dalam pembelajaran itu kan. Ya, mungkin kita ya Bu ya bisa sama-sama semacam kayak tutor sebaya, sharing ilmu, mentoring, atau kita ada khusus waktu untuk workshop Bu terkait dari pemanfaatan teknologi dan informasi untuk pembelajaran. Itu saja Bu. Oke, baik, alhamdulillah Bapak ya, supervisi akademik kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Lalu pra dan pasca observasinya juga alhamdulillah ada tindak lanjut gitu ya Pak, ada kendala yang harus memang kita tanggulangi gitu ya. Bapak sudah baik dalam hal ini, bisa menyelesaikan masalah Bapak dan menemukan solusinya tentunya untuk pembelajaran ke depan yang lebih memotivasi siswa dan mendapatkan siswa-siswa kita mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan tentunya ya Pak, dan keselamatan setinggi-tingginya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Betul Dewantara ya. Bapak. Semoga supervisi akademik yang akan datang jadi lebih baik lagi di pembelajaran kita ya Pak ya, Amin, dan amin, mampu amin. memajukan sekolah kita Amin. dari perihal pembelajaran kita. Oke, kita cukupkan kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih.